Halo, gimana kabarnya? Tak lupa saya doakan semoga kalian serta keluarga sehat sentosa. Kali ini Mimin yang paling ganteng menurut mama saya akan membahas film The Jungle tahun 2017. Film ini bercerita tentang kisah nyata seorang pria Israel yang kita panggil Yossi. Yossi terdampar di hutan Amazon seorang diri dan bertahan hidup di sana. Film ini adalah hasil adaptasi dari buku karya Yossi Ginsberg yang berjudul Lost in the Jungle. Gimana alur cerita filmnya? Langsung saja kita bahas. Kisah diawali dengan seorang pria bernama Yossi yang sedang menumpang di truk untuk pergi ke suatu tempat. Setelahnya, Yossi turun dan bergegas menuju ke perahu yang akan segera pergi. Perlahan, perahu meninggalkan dermaga dan terdengar seorang pria yang berteriak agar perahunya kembali. Ternyata pria ini bernama Markus dan saat itu juga ia berkenalan dan berteman dengan Yossi yang ternyata mereka berdua adalah sama-sama backpacker. Karena dirasa sefrekuensi mereka memutuskan untuk camping bersama. Lanjut mereka berdua pergi ke perkotaan dan tak sengaja Markus bertemu teman dekatnya bernama Kevin yang juga kebetulan adalah sama-sama backpacker. Hey man, Kevin Gale. Hey, good to meet you. Yeah, good to meet you too. Malam harinya Yossi berduaan dengan seorang wanita yang sebelumnya ia lihat. Mereka berdua minum-minum di belakang tenda hingga akhirnya kobam. Lanjut pada tahun 1981, Yossi, Markus, dan Kevin bersama-sama bergeser ke kota La Paz di Bolivia. Di saat Yossi tengah jalan-jalan di pasar, ia bertemu dengan seorang pria bernama Carl. Nampaknya si Carl ini menawarkan menjadi guide mereka untuk memasuki kawasan hutan yang katanya ada banyak sekali emas dan juga mereka bisa bertemu dengan suku Indian yang ada di dalamnya. It's the most alive sound in the world. Gone. Gone. Saat pulang ke rumah, Yossi menyampaikan pembahasannya tadi saat di pasar bersama Carl dan meminta kedua temannya itu untuk ikut. Bahkan Yossi menyuruh kedua temannya untuk membatalkan saja tiket penerbangan pulang. Nampaknya Yossi sangat tertarik oleh apa yang dibicarakan si Carl sebelumnya dan mencoba membujuk kedua temannya agar mau ikut bersamanya. Dan ya, akhirnya mereka bertiga sepakat untuk menemui langsung si Carl agar bisa segera mengatur rencana petualangan mereka. Ramonas Indians are here. Rio, Colorado, Chico. 3-4 days. I've never heard of these Toromonas. Where no one starves in the jungle. What are they? We pay for this. Masih di tahun yang sama 1981, Yossi, Markus, Kevin, dan Carl akhirnya berangkat dengan menaiki pesawat dan mendarat di wilayah Apollo, Bolivia. Tanpa berlama-lama mereka langsung memulai berjalan memasuki kawasan hutan yang dipimpin oleh Carl. Obsessed with control parks with stupid rangers. Malam harinya, Markus panik nggak karuan karena ada sesuatu serangga yang menggigitnya, namun setelah dicek ternyata itu hanyalah seekor kupu-kupu. Shit! Oh, something? I thought I was being attacked. Yes, you. You okay? So, you're Lanjut beberapa hari kemudian di tengah perjalanan, Yossi terluka di bagian leher akibat terkena ranting. Karena Markus dan Kevin fokus kepada Yossi, tanpa sadar mereka bertiga kehilangan jejak si Carl. Lantas seketika Markus panik namun ditenangkan oleh Kevin yang berkata mereka di jalur yang benar dan akan menyusul Carl, dan tiba-tiba seketika mereka semua terdiam dan waspada karena mendengar suara kresek-kresek dari dalam hutan. Asriamas. Dan ya, mereka dibuat tegang oleh Akamsi dan lembu raksasanya yang lewat di hadapan mereka. Setelahnya, mereka akhirnya menemukan Carl dan kampung bernama Ariamas. Karena sebelumnya berhari-hari tak mandi selama berada di dalam hutan, mereka pun langsung menceburkan diri dan menjadi tontonan ciwi-ciwi kampung Ariamas. Lady staring at my junk. Kedatangan mereka berempat disambut hangat oleh para penduduk desa, apalagi Markus menggunakan waktunya untuk mengobati sebagian penduduk desa. Tak bisa berlama-lama di kampung Ariamas, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga suatu momen Carl melihat monyet dan membidiknya, kemudian melepaskan satu tembakan hingga monyetnya terjatuh dan dikuitkan oleh hantaman senapan Carl. Ini semua Carl lakukan agar bisa makan daging monyet bakar sambal rica-rica. Teman-teman yang pernah coba silahkan berkomentar gimana rasanya. Mana tahu Mimin jadi ngiler pengen cobain. Marcus, it really is okay.
Better cook him some monkeys. Lanjut, di tengah perjalanan ternyata Markus kesulitan berjalan karena kudis di kakinya yang begitu sangat parah, mungkin saja akibat alergi makan daging monyet yang sebelumnya ia makan, dan tidak mungkin bisa untuk melanjutkan perjalanan selama 4 hari ke depan. Yoshi, Kevin, dan Carl mencari solusi agar perjalanan mereka masih bisa dilanjutkan tanpa harus menunggu lama kaki Markus pulih. Dan ya, mereka akhirnya memutuskan untuk melewati jalur sungai saja, walaupun Carl tampaknya kurang setuju. This river is not easy. Is it runnable? At least give it a try. Tanpa berlama-lama mereka langsung mulai bergerak, menebang pohon guna membuat sebuah rakit. Seharian bekerja, akhirnya rakit yang mereka buat telah selesai. Sebelum gelap menghampiri, sore itu juga mereka berempat langsung berangkat. Team, okay? If there's call. Okay, guys. Di tengah perjalanan mereka kesulitan untuk menghadapi arus sungai. Di saat semua lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba Kevin dan Carl berdebat dan nyaris berkelahi di atas rakit dan dilerai oleh Yoshi juga Markus yang sempat menegur kena semprot oleh Kevin. So now you're giving orders, you can't just listen to Carl? Shut the fuck. Dan ya, Carl memutuskan untuk menepi di sebuah daratan karena kondisi di atas rakit tidak kondusif. Akibat perdebatan Kevin dan Carl, hubungan mereka berdua pun jadi renggang walaupun Kevin sebelumnya sudah meminta maaf kepada Carl. Did you see Carl on the raft? I had no idea what he was doing. He can't even read the river. Carl can't swim. What? Jaguar. Saat itu Carl memutuskan untuk berjalan kaki saja daripada harus menaiki rakit lagi. Ini membuat Yoshi, Kevin, dan Markus dibuat jadi pusing. Kemudian Markus mengambil keputusan bahwa dirinya saja yang ikut menemani Carl berjalan kaki di hutan selama 3 hari. Walaupun kondisi kakinya Markus ini belum sepenuhnya pulih, tapi tekad Markus sudah bulat. Alone on the whole trip, and I'm so sorry. It's fine. Okay, we are here. There are rapids everywhere. Pada akhirnya mereka berempat terbagi menjadi 2 kelompok. Carl dan Markus akan berjalan kaki melewati hutan, sedangkan Yoshi dan Kevin akan tetap naik rakit mengikuti arus sungai. Setelah di briefing oleh Carl, mereka sepakat akan bertemu di suatu wilayah bernama Rarendebake. Di tengah perjalanan di saat Yoshi tengah istirahat, tiba-tiba Kevin dengan panik membangunkan Yoshi karena tanpa sadar rakit mereka sangat dekat dengan arus sungai yang begitu deras dan tidak mungkin rakit mereka bisa melewatinya. Yoshi dan Kevin berusaha sekuat mungkin untuk melawan arus sungai dan ingin menepi untuk cari aman saja. Namun, apa daya arus sungai terlalu deras hingga membawa rakit mereka menghantam suatu batu besar di tengah sungai dan membuat rakit mereka tersangkut. Dan ya, Yoshi juga Kevin akhirnya terjebak di sana. What? Go ahead! It's too dangerous! That's the only way! Get in there! Come on! No, Kevin! Kevin melompat mengikuti arus sungai dan berhasil berenang ke tepian. Kevin ingin membantu Yoshi yang masih terjebak dengan meminta agar Yoshi melemparkannya sebuah parang. Sebelum Yoshi berhasil mengambil parangnya, dia terjatuh akibat arus sungai yang sangat deras menghantamnya. Nampaknya, sutradara tak ingin Yoshi mati dulu karena masih mempunyai hutang Shopee Pay Later. Yoshi akhirnya selamat dan berenang menuju ke tepian sungai. Yoshi kembali nekat memanjat sebuah tebing walaupun sempat terjatuh. Dan ya, Yoshi memutuskan untuk menginap di bawah tebing dengan cara posisi duduk. Keesokan harinya Yoshi terbangun dan melihat ransel miliknya terbawa oleh arus. Tanpa berpikir panjang, Yoshi langsung melompat untuk mengambil ranselnya sebelum hanyut terlalu jauh. Yoshi begitu lega ketika dia mendapatkan kembali ransel miliknya dan setelahnya Yoshi kembali berjalan untuk mencari Kevin dengan menaiki dan menuruni tebing di pinggiran sungai. Sambil meneriakkan nama Kevin berharap Kevin bisa mendengarkannya. Kevin! Kevin!
Keesokan harinya di tengah perjalanan, Yoshi melihat ada buah-buahan liar di atas pohon. Niat hati Yoshi ingin memanjat agar bisa mengambil buahnya lalu dimakan. Namun di saat Yoshi tengah memanjat pohon, dia dikagetkan oleh kemunculan seekor ular hingga membuat Yoshi terjatuh. Kesal akan hal itu, Yoshi kembali memanjat, namun kali ini yang dia ambil bukan buah, melainkan ular tadi sampai membuat ular itu terjatuh. Dan Yoshi mengambil kesempatan itu untuk mengkoitkan ular tadi dengan cara dihantamkan batu di kepalanya. Lanjut saat malam tiba, Yoshi beristirahat di antara akar yang besar hingga membuatkan cukup ruang yang aman. Keesokan harinya Yoshi kembali berjalan dan terlihat membuka petanya. Sepertinya Yoshi menuju ke suatu wilayah yang bernama Kuriplaya agar dirinya bisa meminta bantuan penduduk di sana. Malam harinya ketika Yoshi tertidur, dia terbangun karena mendengar suara Kevin dan Markus. Dan ya, Yoshi tak sengaja melihat sosok Markus ada di hadapannya. Namun setelah disenter ternyata itu hanyalah halusinasi Yoshi saja. Lanjut ketika Yoshi ingin kembali beristirahat, dia dikagetkan oleh suara di sekitarnya. Setelah dicek ternyata itu adalah seekor harimau yang siap memangsa Yoshi. Dengan sigap, Yoshi menyalakan korek dan menyemburkan gas dari tabung portabelnya hingga membuat harimau itu lari ketakutan. Keesokan paginya Yoshi terbangun dan merasakan sakit yang hebat di kepalanya akibat benjolan. Tak bisa menahan rasa sakit, Yoshi memutuskan untuk membedah benjolan yang ada di kepalanya itu dengan menggunakan pinset. Dan ya, tak disangka isi benjolan di kepala Yoshi adalah seekor cacing parasit pemakan daging. Setelah dirasa kepalanya tak sakit lagi, Yoshi kembali berjalan menelusuri hutan hingga sampailah dia di kampung Kuriplaya yang sebelumnya sudah dia rencanakan. Namun, begitu lemasnya seorang Yoshi ketika melihat kampung Kuriplaya ternyata sudah kosong, entah di mana penduduknya pergi meninggalkannya. Akhirnya Yoshi membuka peta dan akan mengubah rencananya, yaitu Yoshi akan pergi ke wilayah bernama Rarendebake, walaupun sangat jauh dari keberadaan Yoshi sekarang. Setelahnya, Yoshi mengecek kondisi kakinya yang ternyata sama seperti kondisi kaki Markus yang juga terkena kudis. Because I'm a coward. Lanjut keesokan harinya Yoshi kembali berjalan dengan sempoyongan. Tiba-tiba Yoshi kaget dan kembali bersemangat karena melihat sebuah jejak kaki yang diprediksi Yoshi itu adalah jejak kakinya Kevin. Namun setelah kembali dicek ternyata itu adalah jejak kakinya sendiri. Nampaknya Yoshi begitu kesal dan putus asa karena dia dari kemarin hanya berputar-putar di hutan. Setelah merenungi nasibnya, Yoshi kembali teringat ucapan Carl agar selalu berada di dekat sungai. Tanpa berlama-lama, Yoshi bergegas menuju ke sungai. Malam harinya akhirnya Yoshi sampai juga ke sungai dan langsung beristirahat di bawah tebing dekat sungai. Walaupun cuaca malam itu lagi tak bersahabat dan Yoshi bermimpi berada di sebuah kasino bersama seorang wanita. Di tempat yang berbeda ada ayah dan anak yang sedang berjalan di pinggiran sungai. Dan kemudian tak sengaja menemukan seseorang yang pingsan di tepi sungai. Dan ya, ternyata itu adalah sosok Kevin yang juga masih selamat. Kevin dibawa oleh mereka yang dimana wilayah itu adalah Rarendebake yang menjadi tujuan Yoshi sekarang. Tak lupa, Kevin memberikan laporan terkait sahabatnya Yoshi yang belum ditemukan hingga sekarang. Beralih pada Yoshi yang sedang minum air, tiba-tiba dia mendengar suara pesawat lewat tepat di atasnya. Dan kemudian Yoshi berteriak sambil melambaikan tangan, berharap dirinya bisa dilihat dan dapat segera ditemukan. Ternyata di dalam pesawat yang dilihat Yoshi adalah Markus dan pilot yang telah mencari keberadaannya. Nampak Yoshi sekarang sudah sangat putus asa dan berpikir bahwa hidupnya akan selesai di hutan ini tanpa ada seseorang yang akan menemukannya. Scene beralih pada Markus yang meminta bantuan lagi kepada polisi setempat untuk melanjutkan pencarian sahabatnya Yoshi.
Namun sayang, polisi tersebut menolak permintaan Markus dikarenakan polisi tersebut sudah menganggap Yosi sudah koit. Melihat kesungguhan Markus, polisi itu kemudian menyarankan agar Markus pergi menemui seseorang yang bernama Pak Tiko, yang dimana beliau lebih tahu segalanya. Saat itu juga Markus menemui Pak Tiko yang tengah memperbaiki kapalnya. Sama seperti polisi sebelumnya, Pak Tiko juga menolak permintaan Markus dan mengatakan bahwa tidak ada seseorang yang bisa bertahan di hutan itu selama berhari-hari. Artinya, Pak Tiko menganggap bahwa Yosi telah koit. Tak kehabisan akal, Markus memberikan uang untuk membeli Surya juga kopi Golda Cappuccino lengkap bersama gorengannya dan kemudian langsung disetujui oleh Pak Tiko. Beralih pada Yosi yang tengah beristirahat, tiba-tiba dia mendengar suara di balik pohon dan ketika dihampiri ternyata itu adalah seorang wanita. Dan Yosi memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia tersesat, namun sayang wanita itu tampaknya tidak mengerti apa yang dikatakan Yosi. Speak English? No, of course you. It's good to see you. Lanjut malam harinya, Yosi masih bersama wanita itu dan kemudian mereka berdua beristirahat. I promise you we'll be fine. I'm just checking. Keesokan harinya Yosi kembali berjalan, yang kali ini Yosi ditemani oleh seorang wanita yang entah dari mana asalnya. Walaupun tidak mengerti apa yang dikatakan Yosi, tetapi wanita ini mengerti tentang keadaan Yosi sekarang yang begitu sangat memprihatinkan sampai membuat wanita itu menangis terseduh-seduh. To my feet. We just have to get some rest and look. Alangkah terkejutnya seorang Yosi bahwa wanita yang dia temani seharian ternyata hanyalah halusinasinya saja. Sama seperti kejadian sebelumnya Yosi melihat sosok Markus. Ini semua dikarenakan Yosi berada di tengah hutan berhari-hari dalam kesendiriannya. Nampaknya Yosi mengalami gangguan kejiwaan juga depresi yang sangat berat. Lanjut di keesokan harinya, di tengah perjalanan Yosi kembali berhalusinasi dengan mendengar lagu kebangsaan entah negara apa. Sampai tiba-tiba Yosi tak sadar berjalan hingga masuk dalam lumpur hisap dan Yosi terjebak di sana. Yosi begitu sangat lega dan hampir dibuat pingsan setelah berusaha keras untuk selamat dari hisapan lumpur. Namun tiba-tiba Yosi mendengar suara yang memanggil namanya berulang kali. Tak ingin berhalusinasi lagi seperti sebelumnya, Yosi merangkak menuju pohon yang dipenuhi oleh semut api. Kemudian dengan sengaja membiarkan tubuhnya bisa digigit oleh semut api. Ini Yosi lakukan agar bisa kembali tersadar dari halusinasinya. Lanjut malam harinya Yosi membuat simbol huruf Y dengan menggunakan bambu di tepi sungai. Berharap mungkin saja ada seseorang yang dapat melihatnya dan dapat menyelamatkannya. Di tengah merenungi nasibnya itu, Yosi melihat seekor kura-kura di sampingnya dan langsung mengambil batu besar untuk mengkoitkannya. Namun Yosi tiba-tiba mengurungkan niatnya itu. Kemudian dia memandangi langit yang begitu indah dan ya, Yosi berterima kasih kepada Tuhan karena masih membiarkannya hidup sampai detik ini. Di keesokan paginya kita beralih pada Kevin dan Pak Tiko yang menaiki sebuah perahu dan berhenti tepat di pinggiran sungai. Pak Tiko mengatakan bahwa dirinya hanya bisa mengantarkan Kevin sampai di sini saja karena di depan sana ada arus sungai yang begitu deras dan mustahil untuk perahu bisa melewatinya. Pada akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk putar balik saja. Di saat yang bersamaan ternyata tak jauh dari mereka berdua ada Yosi yang tengah tertidur, kemudian terbangun karena mendengar suara Kevin yang hendak pergi dari sana. Setelah meyakinkan bahwa dirinya tidak sedang berhalusinasi, Yosi kemudian bangkit dengan sisa tenaganya lalu dia berdiri dan memanggil nama Kevin dengan sangat pelan. Tak disangka, Kevin menoleh dan melihat ke arah Yosi. Ia langsung berteriak memanggil nama Yosi juga meminta agar Pak Tiko segera kembali. Dan pada akhirnya mereka bisa bertemu kembali setelah berminggu-minggu berpisah. Dan ya, jagoan kita Yosi akhirnya terselamatkan. Gracias. Tamat, itulah ending alur cerita film The Jungle tahun 2007. Loh, terus bagaimana dengan nasib si Markus dan Carl? Saya sendiri juga tidak tahu bagaimana dengan nasib mereka berdua, karena di film ini tak menampilkan kelanjutan Markus dan Carl setelah berpisah dengan Yosi dan Kevin sebelumnya. Bisa saja mereka berdua masih hidup karena melihat Carl adalah seseorang yang berpengalaman dan terampil. Atau bisa saja Markus dan Carl telah berpulang ke Maha Kuasa.
Biarkan teman-teman saja yang berkomentar karena saya sendiri juga tidak tahu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah dalam hidup ada saatnya kita dihadapkan pada badai yang mengguncang keyakinan, cobaan yang hampir meruntuhkan harapan dan kegelapan yang seakan menelan cahaya. Namun, bertahan hidup berarti menemukan cahaya itu kembali sekecil apapun ia bersinar.